Halo teman-teman, apa kabar? Selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah bagi teman-teman yang merayakannya. Eh, saya berharap Idul Fitri Lebaran kali ini benar-benar memberikan keberkahan bagi kita, terkhusus kalau melihat kondisi bangsa yang saat ini sedang gelap-gelapnya. Ada satu hal yang menarik kalau kita melihat fenomena Lebaran pada tahun ini. Berita mudik sepertinya tidak terlalu heboh dan tidak terlalu ramai. Ada apa? Biasanya kita sering melihat sampai ada kemacetan di mana-mana, bahkan kalau kita mudik sering disajikan berita-berita kecelakaan. Tapi tahun ini berita-berita yang ramai atau yang heboh itu sangat jarang muncul dan menjadi trending. Selidik demi selidik ya, ternyata ada data yang menyatakan bahwa mudik tahun ini itu sangat jauh menurun dibandingkan mudik tahun sebelumnya. Yang menurut data tahun lalu itu ada sekitar 193,6 juta orang mudik. Tahun ini itu ada sekitar 146,48 juta jiwa, atau turun sekitar 24,23% ya, lebih kurang seperti itu. Fakta ini juga diperkuat ketika hari ini saya berjalan di jalanan Jakarta. Itu tidak sama seperti tahun lalu atau 2 tahun lalu, yang kalau banyak orang bercerita mengalami sangat lenggang ya. Tapi tadi saya pergi kisaran jam 4 jam 5 sore, jalanan macet. Pengalaman saya, kalau mudik itu jalan sekitar Jalan Raya Pasar Minggu itu tidak bakalan semacet seperti hari kerja biasa. Bayangkan ya, dari pemutaran halte Brimob sampai underpass Pasar Minggu itu macet. Kemudian dari Sukovindo sampai lampu merah Pancoran itu juga macet. Ini fakta bahwa memang banyak orang yang akhirnya memilih tidak mudik, atau bahkan memang dia sudah ada di kampungnya sehingga tidak lagi melakukan mudik. Hal ini tentu menggambarkan kondisi ekonomi kita saat ini. Bayangin ya, udah berapa puluh ribu, mungkin sudah ratusan ribu kali ya, karyawan yang kena PHK atau dirumahkan. Atau mungkin kalau kita ngelihat sekarang, beberapa orang memilih tidak mudik karena tidak punya uang untuk mudik. Mudik dalam tradisinya bukan hanya sekedar membeli tiket untuk pulang, tetapi juga bagaimana saat mudik mereka bisa berbagi keberkahan. Bukan hanya itu, fakta lain juga membuktikan bahwa harga tiket pesawat ternyata tidak seperti yang dijanjikan oleh pemerintah. Dalam pernyataannya, pemerintah melalui kementerian terkait ya, sudah menjanjikan akan menurunkan tiket pesawat lebih kurang 14%. Tapi faktanya
menjelang hari Lebaran, tiket pesawat tetap naiknya ugal-ugalan. Ada apa? Apakah ini karena tata kelola pemerintahan yang tidak prudent, tidak profesional, atau memang negara kita ini dalam kondisi yang benar-benar gelap? Daya beli masyarakat rendah, mudik pun juga takut, khawatir. Saya tidak tahu. Tapi yang pasti negara kita ini sedang tidak baik-baik saja. Karena itu, mari tetap jaga nalar kita, rawat kewarasan kita.